Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wianuarsi. Saya penyuluh sosial ahli pertama Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari kegiatan orientasi P3K yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 Maret hingga 14 April 2025. Kegiatan orientasi P3K menghasilkan rencana aksi perubahan, yaitu pendampingan pada program bantuan sosial sembako di wilayah Kabupaten Cirebon 2025. Berikut adalah pemaparannya. Menghadapi tantangan arus globalisasi saat ini dan perkembangan teknologi, para ASN P3K sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik. Maka, perlu dibekali keterampilan, wawasan, dan nilai yang berkompeten. Oleh karena itu, P3K wajib menjalani kegiatan pelatihan orientasi sesuai amanat dari peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. Jumlah penerima program bantuan sosial sembako Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 per Desember sebanyak 240.337 KPM. Data penerima program sembako ini berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sekarang berganti menjadi nama DTSN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut masih menunjukkan tingkat kemiskinan menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari mulai proses pengelolaan data hingga proses penyaluran dan sosialisasi program bantuan sosial sembako. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial program sembako di Kabupaten Cirebon, diantaranya belum maksimalnya kegiatan perbaikan data secara rutin sehingga masih banyak data yang belum dimutakhirkan seperti data warga yang sudah meninggal dunia, data perpindahan wilayah, dan rendahnya kesadaran desa atau kelurahan masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai DTKS atau DTSN sebagai acuan pelayanan kesejahteraan sosial, serta masih banyaknya pengaduan masyarakat mengenai sosialisasi program. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kegiatan pendampingan pada program bantuan sosial sembako di dalam rencana aksi perubahan dalam jangka 5 tahun ke depan. Tujuan umum: 1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan mengenai tugas dan fungsi ASN. 2. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 3. Meningkatkan aktualisasi dalam penerapan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Meningkatkan aktualisasi nilai dan etika di lingkungan unit kerja, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Tujuan khusus: 1. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pilar-pilar sosial dalam proses pendataan DTKS atau DTSN. 2. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pilar-pilar sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai sosialisasi program bantuan sosial sembako. 4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat ketika ada permasalahan maupun pengaduan pada program bantuan sosial sembako. 5. Meningkatkan kualitas kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penyediaan data untuk program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan dari tanggal 10 Maret hingga 14 April 2025. Kegiatan orientasi ini bertempat di unit kerja masing-masing dan kegiatan orientasi terbagi ke dalam beberapa angkatan dari mulai angkatan 1 hingga angkatan 13. Metode pembelajaran dalam kegiatan orientasi ini menggunakan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui akses tautan website
e-bangkom ilmu, e-learning manajemen ilmu, serta diskusi dan presentasi. Hasil dari kegiatan orientasi ini berupa rencana aksi perubahan, dan untuk rencana aksi perubahan di unit kerja bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial, yaitu kegiatan pendampingan program bantuan sosial sembako di wilayah Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kontrak kerja selama 5 tahun. Visi pemerintahan Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Dan berikut SOTK OPD Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Tupoksi PIPK Penyuluh Sosial Ahli Pertama. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Bab 3 Pasal 9 Ayat 2 tentang tugas jabatan fungsional penyuluh sosial, yaitu melaksanakan penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Penyuluh sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis penyuluhan dan pengembangan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah. Kegiatan 1. Melakukan kegiatan bimbingan teknis dalam proses pendampingan, verifikasi pendataan dan pemutakhiran data DTKS atau DTSN. Tujuan: meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pilar-pilar sosial dalam proses pendataan DTKS dan DTSN. Indikator pencapaian: terdatanya jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang masuk database DTKS atau DTSN maupun dalam program bantuan sosial sembako. Waktu 2024 hingga 2029. Kegiatan kedua, melakukan kegiatan sosialisasi program bantuan sosial sembako. Tujuan: meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai program bantuan sosial sembako. Indikator pencapaian: tersosialisasikannya informasi mengenai bantuan sosial program sembako sehingga masyarakat mampu membedakan informasi bantuan sosial secara kritis dan memilah informasi yang valid agar mencegah permasalahan lainnya. Waktu 2024 hingga 2029. 3. Melakukan kegiatan pelayanan terkait pengaduan program bantuan sosial sembako. Tujuan: meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat ketika ada permasalahan maupun pengaduan pada program sosial sembako. Indikator pencapaian: meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat ketika menghadapi permasalahan sehingga membantu penyelesaian terkait masalah program bantuan sosial program sembako. Waktu 2024 hingga 2029.
Kegiatan 4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap kelompok sasaran individu, keluarga, masyarakat luas, dan pihak yang berpengaruh dalam proses pendataan DTKS/DTSN. Tujuan: meningkatkan kualitas kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penyediaan data untuk program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Indikator pencapaian: tersedianya sistem data yang valid sehingga data bantuan sosial dapat digunakan sesuai sasaran program bantuan sosial. Waktu 2024 hingga 2029. Kegiatan 5. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pemberian motivasi kepada pilar-pilar sosial terkait evaluasi proses pendataan maupun informasi mengenai bantuan sosial. Tujuan: meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan pilar-pilar sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Indikator pencapaian: terkoordinasinya hubungan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Waktu 2024 hingga 2029. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan salah satu aparatur sipil negara atau ASN yang wajib menjalankan tugas pemerintahan secara kompeten, profesional, pelaksana kebijakan publik, dan menerapkan nilai-nilai etika yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kualitas kompetensi sebagai pelaksana pelayanan publik, ASN P3K diberikan pelatihan dan pembekalan sebagai langkah awal pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan para ASN. Penulis merupakan salah satu peserta yang mengikuti kegiatan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 serta bekerja di unit kerja Dinas Sosial dalam bidang penanganan fakir miskin. Maka, untuk rencana kerja selama beberapa tahun ke depan berkaitan dengan kegiatan pendampingan pada program bantuan sosial sembako, meliputi proses pendampingan pendataan data-data kemiskinan, beserta teknis program bantuan sosial sembako. Adapun subkegiatannya berupa kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, pelayanan terkait pengaduan, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kapasitas dengan teknik pemberian motivasi. Demikian pemaparan mengenai rencana aksi perubahan. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.